Bapak-bapak punya anak hampir 12 disuruh vasektomi sama Kang Deddy Mulyadi, KDM. Malah jawabannya bikin es mochi. Gua nggak tahu video ini udah nongol di FYP kalian atau belum. Pokoknya ada bapak-bapak yang anaknya itu 11 ya. Beberapa masih kecil, beberapanya itu disuruh keliling ya jualan kue. Istrinya buat kue di rumah tapi bapaknya nganggur, say. Udah gua bahas di konten gue yang sebelum-sebelumnya nih. Yang ini viewersnya udah tembus 4 jutaan lebih. Yang belum nonton silahkan ditonton. Gini nih orang-orang yang kayak gini nih ya. Nggak mampu, dikatain miskin marah, disuruh vasektomi, dibilang melanggar hukum agama, HAM, dan lain-lainnya. Itu 11 anak dari yang kecil sampai gede semuanya ngiter dagang, ibunya bikin kue di rumah, bapaknya nganggur. Setelah gue pikir-pikir ya bener kata Kang Deddy kalau nih bapak harus divasektomi. Tapi permasalahannya menurut gue vasektomi itu tidak menyelesaikan masalah nih bapak. Masalahnya abis dia vasektomi emang si bapak bakal kerja, bakal dia yang ngiter jualan kue. Belum tentu juga kan, bisa jadi enggak sama sekali, tetap aja anak-anaknya yang ngiter jualan kue, bapaknya tetap nganggur. Vasektomi katanya haram dan menyalahi aturan agama, terus melanggar hak asasi manusia dan apalah itu segala macam gitu ya. Tapi melantarkan anak itu halal gitu? Menelantarkan anak dan suruh anak kecil ngiter di jalanan jualan gitu, itu bagus gitu, itu halal gitu. Ini buat istrinya ya, buat si ibu anak 11 nyaris 12 ini ya, Bu, ibu punya otoritas untuk tubuh ibu sendiri gitu. Kalau suami ibu nggak mau vasektomi, ya ibu lah yang pakai KB gitu. Gratis kok di puskesmas kalau nggak salah. Atau kan ibu bisa berhubungan goyang sambil pakai pengaman gitu, Bu, ya. Sebenarnya ini mau punya anak 20 juga nggak ada yang salah gitu. Yang bikin salah adalah suami ibu nganggur dan keluarga ibu beserta suami ibu beserta anak-anak ibu itu keluarga yang kurang mampu, Bu. Jadi kalau anak ibu nanti nambah lagi nih ya, itu yang jadi masalah, Bu. Anak itu memang rezeki dari Allah ya, Bu, Pak, Opa, Oma, Mami, Papi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Anak itu tidak minta dilahirkan. Jadi kalian sebagai orang tua yang bergoyang, yang membuat ya, yang memutuskan untuk punya anak 10, 20, 50 ya. Kalian yang memutuskan, kalianlah yang harus berkewajiban memenuhi kelayakan hidup anak-anak kalian. Anak itu nggak minta dilahirkan. Dan anak-anak itu berhak punya kehidupan yang layak. Banyak keluarga kurang mampu, bahkan tergolong miskin gitu ya, punya anak lebih dari 3, 4, 5, 6 itu ya 11, nyaris 12, 13, banyak banget ya. Dibilang miskin marah ya. Suami buruh tani serabutan, istri juga IRT doang ya. Disuruh KB bawa-bawa agama, dibilang haram segala macam. Anak kurang gizi, berpendidikan kurang gitu ya, pendidikannya kurang, nyala-nyalainnya pemerintah. Vasektomi haram, nyari duit sejak balita wajar. Aduh Gusti. Udah gitu ya, nih si bapak selalu berlindung di balik kata takdir Allah. Seolah-olah Allah yang salah. Dia yang berbuat, dia yang memutuskan, seolah-olah Tuhannya yang salah. Banyak anak, banyak rezeki. Iya, anaknya yang cari rezeki masing-masing, gitu maksudnya. Katanya juga ada yang bilang si bapak ini ya, si suaminya ini sakit gitu ya. Lalu bagaimana dengan VT yang kemarin gue buat, yang bapak-bapak stroke ringan, ya, yang angkotnya reot, yang nabrak mobilnya Kang Deddy, itu gimana? Yang 1 hari narik dari pagi sampai tengah malam, itu cuma baru dapat 60.000, itu gimana? Terus ini anak ya yang keliling jualan kue dari yang kecil sampai yang gede. Nah ini KPAI kemana ini? Ini perlindungan anak ini kemana? Mindset banyak anak banyak rezeki itu harus diubah ya. Kalau banyak anak itu banyak juga pengeluarannya. Sebelum si anak nanti gede dan bisa mengembalikan rezeki-rezeki yang orang tuanya udah kasih ke anaknya, orang tuanya dulu lah yang harus ngasih ke anaknya. Dari mana sih konsepnya tuh? Banyak anak banyak rezeki itu tahun kapan gitu? Tahun kapan? Ini kapan? Itu tahun kapan? Abad kapan itu? Hidup miskin susah nyalain pemerintah. Sendirinya udah tahu miskin bikin anak banyak-banyak. Dasar lo. KDM atau King Deddy Mulyadi datang membawa harapan. Jadi ada bapak-bapak dengan kesadaran penuh dia mau vasektomi karena anaknya udah 7. Nih videonya yang ini. Yang berkendara vasektomi, Pak. Bapak mau MOP? Iya. Atas kesadaran siapa? Sendiri. Atas kesadaran sendiri? Iya. Nggak takut? Nggak takut. Iya. MOP itu bukan berarti begini, Pak. Iya. Tetap begini. Iya. Cuman walaupun begini tidak beranak. Iya. Tapi jangan dipakai nakal. Enggak. Boleh. Iya, enggak, Pak. Punya istri? Iya. Berapa orang? 1, Anak berapa? 7. Jadi MOP dan vasektomi itu sama ya guys ya. Cuman MOP itu singkatan dari metode operasi pria. Vasektomi itu istilah medis ya. Kalau MOP itu lebih umum, lebih general digunakan gitu. Nah, kalau si bapak-bapak ini nggak bikin gregetan, nggak kayak si bapak yang anaknya hampir 12 itu. Dan si bapak ini anaknya itu disekolahin, bahkan anaknya ada yang sarjana, anaknya ada yang kembar gitu ya, anaknya digrogol. Terus sisanya ya anaknya itu masih pada SD, kayak gitu-gitu. Tapi tetap disekolahkan dan si bapak ini kerja serabutan, tani lah, jualan lontong lah, kayak gitu-gitu. Yang penting dia bisa memenuhi istri dan anak-anaknya. Dan si bapak ini siap vasektomi ya, demi kelangsungan hidup keluarganya di masa depan. Begitu, jadi dia punya kesadaran penuh untuk melakukan vasektomi atau MOP gitu. Jadi nggak ada paksaan dari pihak manapun. Malahan di video itu Kang Deddy Mulyadi itu ngasih uang tambahan untuk sebagai beli beras buat modal
bapaknya tuh jualan lontong. Nah ini si bapak walaupun kerja serabutan, anaknya 7, tapi bisa gitu loh menyekolahkan anak-anaknya gitu. Beda sama bapak yang sebelah gitu, anaknya mau 12 tapi bininya disuruh buat kue, anaknya disuruh ngiter, bapaknya nganggur diem di rumah cuma bisa beranak doang. Terus anaknya si bapak ini juga sarjana. Nah inilah bapak yang bertanggung jawab tuh ya kayak gini, walaupun sadar hidupnya nggak berbimbang harta, hidupnya juga pas-pasan, hidupnya juga ya nggak berkelebihan banget, kerja serabutan ini itu, tapi bertanggung jawab sayang. Ini bapak kerja keras, rajin gitu ya, udah punya rumah juga, anak-anaknya semua disekolahin, bahkan 2 udah kerja di Grogol ngajar kalau nggak salah. Berkeinginan stop untuk menambah anak gitu ya, demi istri, demi keberlangsungan keluarga di masa depan, dan tidak ingin memberatkan serta membebankan sang istri. Ya intinya kerja keras dan bertanggung jawab untuk keluarga. Jangan lu miskin, lu minta tolong pemerintah, lu miskin, lu ngandelin pemerintah, tapi lu nya juga do nothing gitu, lu nya nggak ngapa-ngapain. Udah gitu kalau gue lihat ya, ini bapak-bapak nih kayaknya lebih tua daripada bapak si anak hampir 12 itu. Tapi ini bapak masih kerja keras banget gitu loh. Padahal bapak yang kemarin itu badannya tuh sehat, bugar gitu. Makanya jadi laki-laki tuh jangan cuma mau kondok doang gitu. Udah gitu berlindung di balik kata banyak anak banyak rezeki, nanti juga Allah yang kasih, nanti Allah yang bantu. Anak juga ada rezekinya masing-masing. Nggak begitu juga, pola pikirnya berubah. Yes, keren banget. Ini adalah salah satu kebijakan yang bijaksana ya menurut aku. Dari Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi untuk masyarakat yang ingin menerima bantuan dari pemerintah ya, kalian wajib dulu vasektomi ya. Artinya apa? Kalau secara ekonomi kehidupan lu sendiri kamu tidak bisa sejahtera, jangan lahirkan anak. Itulah artinya ya. Ini adalah salah satu definisi mewujudkan cita-cita dari apa? Kalau miskin jangan punya anak. Betul. Untuk diri sendiri aja makan gak cukup ya. Gimana dengan anak-anak yang kamu lahirkan? Gimana masa depannya? Ini salah satu tindakan yang paling sangat-sangat bijaksana ya. Pinter sekali ya. Semoga pemerintah kita ini ya panjang umur, sehat selalu ya Pak. Aduh, Bapak sangat bijaksana dan sangat pintar. Ya, tindakan ini juga bisa mengurangi anak-anak yang ada di jalanan tuh, nah yang jual-jual koran mulung-mulung itu bisa berkurang dengan kebijakan seperti ini ya. Juga bisa mengurangi ya kasus-kasus anak itu stunting, kurang gizi dan segala macam. Ini kebijakan yang sangat bijaksana ya. Karena ya kalau nggak tanpa kebijakan ini ya kita mau gimana lagi mengatasi angka kemiskinan di negara Indonesia. Begitu, ini adalah salah satu tindakan yang luar biasa dan sangat amat bijaksana, juga bisa membantu banyak sekali aspek kehidupan. Ya, keren banget, gue setuju banget ya. Jadi kalau untuk KB sebaiknya laki-laki lah ya. Vasektomi ini sangat tidak bahaya guys, tetap bisa ejakulasi ya. Ejakulasi itu seperti kamu tetap bisa mengeluarkan cairan, tapi cairan itu tidak mengandung sperma dan tidak menyebabkan kehamilan. Jadi buat kalian kalau udah benar-benar fix nggak mau punya anak lagi, udah boleh ke vasektomi karena itu tidak memiliki resiko yang terlalu berarti. Kalau perempuan atau seorang ibu KB itu resikonya lebih tinggi, hormonnya lebih berantakan ya. Bayangin seorang perempuan hamil, menyusui, melahirkan ya. Itu hormonnya sudah kacak aduk, udah berantem ya, udah berantakan. Belum lagi dia harus mens. Wah, kacak aduk gitu. Makanya perempuan tuh wajar, kadang seneng, kadang emosi, kadang kesel, kadang suka ngomel. Itu karena hormonnya ya. Jadi buat kalian para lelaki yang sayang kepada istri kalian ya, yang aku jadi laki bertanggung jawab ya, kalian pergi vasektomi. Jangan membebani KB kepada istri lu. Udah cukup loh istri lu melahirkan anak lu dijahit ya, diubek-ubek itu untuk keluarkan anak itu, hormonnya udah berantakan, udah cukup ya. Kasihani ya istri kamu. Nah buat laki-laki yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, diri sendiri nggak mampu, lu jangan beranak di situ. Pergi aja vasektomi gitu. Kalau lu mau punya anak ya satu. Tapi lu kira-kira juga kalau diri lu sendiri lu nggak mampu untuk sejahterakan, gimana dengan anakmu? Kasihan, jangan egois ya. Ngerti? Kalau orang miskin dilarang punya anak, ya. Sekian, semoga bermanfaat. God bless you all. Bye bye.
teruntuk Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau saya sih sebenarnya setuju aja kalau misalnya ada rakyat miskin yang harus pakai vasektomi biar dia dapat bansos. Tapi ya rakyat miskinnya dilihat dulu, rakyat miskin yang kayak gimana. Jangan semua disamaratain. Ya kalau saran dari saya dilihat dulu tuh backgroundnya kayak gimana. Ini orang suka telantarin anaknya apa enggak, terus suka pakai dana bansos tuh buat judi apa enggak, suka pakai dana bansos buat mabok-mabokan apa enggak. Kalau emang murni mereka miskin aja ya berarti bukan salah mereka juga. Ada tanggung jawab pemerintah di sini, Kang. Ya kalau masalah mereka punya anak ya udah hak mereka. Mereka menikah pengen punya anak. Jangan dijadiin alasan buat mereka tuh nggak dapat dana bansos dari pemerintah. Stop, jangan salah paham dulu, ini bukan dikebiri, tapi ini dalam medis disebut vasektomi. Ini merupakan dari KB atau kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan, tapi dilakukan pada laki-laki. Ya biasanya kan KB dilakukan pada perempuan dengan minum pil KB atau pakai alat kontrasepsi dalam rahim, tapi ini dilakukan pada laki-laki. Nah, bedanya dengan kebiri, kalau kebiri itu dengan merusak biji pelir atau testisnya, atau bahkan diambil. Tapi kalau dengan vasektomi ini, yang ditutup adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan dari testis atau biji pilir keluarnya sperma. Dan setelah ditutup ini, cairan mani itu tetap ada, jadi masih ada cairannya, tapi tidak mengandung sel sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur dan mencegah dari kehamilan. Ini dilakukan tidak nyeri ya guys, jadi diberikan anestesi dan tidak menurunkan gairah seksual karena hormon-hormon seksual yang dihasilkan testis masih ada, organ testisnya masih ada, cuma sel spermanya nggak keluar.